Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tema. Kita ketemu di tema 2, subtema yang ketiga. Judulnya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada tema 1 dan 2, pada subtema 1 dan 2, kalian sudah belajar organ pernapasan manusia, terutama bagian-bagiannya, juga organ pernapasan hewan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ada berbagai cara nanti yang akan ditampilkan dan ditayangkan, bisa kalian perhatikan dan dicatat dengan baik. Oke, selamat belajar. Sekarang coba kalian perhatikan itu Pak Eri tampilkan bencana kabut asap pada tahun 2015. Bencana itu sangat parah, sangat mencekam. Karena apa? Banyak yang terdampak, baik manusia maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kalian lihat itu lahan yang terbakar, kemudian bagaimana suasana di jalan raya. Suasana di jalan raya begitu gelap, padahal itu siang hari. Nah, yang di bawah kalian lihat, itu baik tentara maupun polisi bahu-membahu untuk saling membantu memadamkan lahan yang terbakar. Lahan yang terbakar sangat luas sekali. Bahkan asapnya saja bisa sampai Malaysia. Singapura terdampak, dunia penerbangan terdampak. Karena apa? Ketika ada asap yang tebal, maka penerbangan akan ditunda menunggu asapnya menipis dulu, baru bisa terbang lagi. Ya, itu bencana kabut asap tahun 2015. Ini mengawali kita belajar memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, bahaya kabut asap bagi kesehatan itu bisa kalian lihat di buku tema halaman 93. Di buku tema halaman 93. Itu Pak Heri yang Pak Heri tampilkan itu Pak Heri singkat, hingga tidak panjang seperti yang di buku itu. Yang pertama, iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ya, sakit pada mata, hidung, tenggorokan. Reaksi alergi, terutama peradangan dan infeksi, memperburuk asma, apalagi yang kena asma. Punya asma, kemudian menghirup kabut asap itu. Wah, ya tambah parah. Apalagi yang bronkitis kronik. Ya. Kemampuan kerja paru-paru berkurang. Kenapa? Karena banyak asap yang masuk ke dalam paru-paru. Walaupun sudah pakai masker, tapi kan tetap ada banyak yang masuk. Jadi masker itu untuk mengurangi. Kemudian gangguan kesehatan, terutama yang daya tahan tubuhnya kurang, ini semakin mudah sakit. Kemudian kemampuan tubuh mengatasi infeksi menjadi berkurang, mudah sakit. Ya, mudah sakit. Kemudian memperburuk penyakit pernapasan. Nah, di subtema 2 kalian ada beberapa penyakit pernapasan yang ditulis. Emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau dikenal dengan TBC, bronkitis, dan influenza atau dikenal dengan flu. Ya, flu. Kemudian polusi pada air, tanaman sayuran dan makanan yang tidak ditutup. Nah, ini makanan yang tidak ditutup kena kabut asap, akhirnya kena polusi. Apalagi tutupnya hanya tertutup tapi bolong-bolong ya. Tetap kena polusi pas kabut asap itu. Ya. Kemudian memperburuk kondisi lingkungan sehingga mudah terjadi ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ya. Biasanya di ulangan-ulangan itu banyak ada
Ada pertanyaan, apa kepanjangan dari ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu yang kita pelajari. Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Ada 9 itu. Ya, dipelajari, dimengerti. Oke, supaya apa? Supaya kalian semakin paham. Semakin paham dengan yang kalian pelajari hari ini. Kemudian kita akan belajar cara melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Memperbanyak di rumah. Karena apa? Kalau di rumah berarti kabut asapnya hanya sedikit yang masuk. Apalagi rumahnya tertutup. Ya. Selalu memakai masker jika bepergian. Sekarang kalian pakai masker supaya mengurangi penularan penyakit COVID. Kalau tahun 2015 itu memakai masker karena apa? Kabut asap. Nah, perbanyak minum air putih. Kenapa? Supaya daya tahan tubuhnya kuat. Air putih ya, bukan air yang berwarna. Air yang putih jernih. Ya. Kemudian bila kesulitan bernapas, segera berobat ke dokter. Nanti dokter akan menangani. Entah memberi obat, entah yang lain. Kemudian lakukan perilaku hidup bersih sehat, disingkat PHBS. Nah, PHBS itu pada tayangkan di situ, perilaku hidup sehat. Nah, selama pandemi ada itu, selalu cuci tangan, rajin olahraga, dan sebagainya itu. Ya. Kemudian juga ada perilaku hidup sehat di sekolah. Ya, itu ada cuci tangan, buang sampah pada tempatnya, ada rajin olahraga, menimbang badan, memeriksakan di petugas kesehatan sekolah, ada tidak ada asap rokok, makanya di sekolah kita juga tidak ada asap rokok. Itu, ya itu perilaku hidup sehat. Kemudian juga upayakan agar asap tidak masuk rumah. Nanti papa mama pasti paham bagaimana agar asap tidak masuk rumah. Setidaknya berkurang. Kemudian tempat penampungan air atau makanan harus tertutup. Supaya apa? Yaitu tadi, supaya asapnya tidak masuk ke dalam air atau ke dalam makanan. Nah, yang kedelapan, buah dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Beli apel di luar, cuci dulu di rumah sampai bersih, baru makan. Kalau beli di luar langsung makan, wah itu asapnya yang nempel-nempel di kulitnya apel ya bisa ketelan nanti. Ya, itu pelajaran tentang PHBS yang gambar-gambarnya itu diperhatikan. Ya, gambar-gambarnya diperhatikan. Nah, sekarang kalian buka di halaman 94, ayo berlatih. Itu ada kolom, ya. Ada kolom membuat pertanyaan dari kata tanya yang sudah ditentukan. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Ya, itu Pak Eri sudah tayangkan di situ. Pertama, apa penyebab kabut asap? Itu jawabannya penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Jadi, kemudian apa saja bahaya kabut asap? Itu bahaya kabut asap diantaranya menyebabkan polusi udara, iritasi mata, dan terganggunya kesehatan pada organ sistem pernapasan manusia seperti apa? Paru-paru. Nah, contohnya paru-paru itu. Kemudian tetap pakai kata tanya apa. Apa saja zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap? Nah, kalau ada pertanyaan PAI, zat berbahaya dalam kabut asap itu ada itu. Ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Ya, kalau ada pertanyaan pas PH ya, hati. Kemudian apa salah satu upaya untuk melindungi diri dari kabut asap? Yaitu mengurangi aktivitas di luar, banyak minum air putih, dan selalu memakai masker.
Ker. Sip. Kemudian untuk kata tanya yang kedua, yaitu siapa? Siapa? Siapa yang berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Pihak pemerintah setempat. Siapa yang bisa terganggu kesehatannya akibat kabut asap? Semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Siapa yang terancam jiwanya karena kabut asap? Orang yang kondisinya kesehatannya kurang, terutama anak-anak dan balita. Juga orang yang sudah tua, itu kondisi kesehatannya kan menurun. Ya. Kemudian siapa yang bisa terkena gangguan saluran pernapasan seperti infeksi paru-paru? Itu orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, lansia, dan yang terkena paparan kabut asap cukup lama. Maksudnya itu menghirup asap yang cukup lama. Posisinya di luar, kemudian menghirup kabut asap cukup lama. Itu yang bisa terkena gangguan saluran pernapasan. Misalnya infeksi paru-paru itu. Ya. Itu untuk kata tanya apa dan siapa. Diperhatikan baik-baik karena di situ ada ringkasan-ringkasan yang kalian harus hati-hati. Seperti yang apa nomor 3 itu. Zat bahaya yang terkandung pada kabut asap. Ozon, sulfur, dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida itu. Ya. Perhatikan sungguh-sungguh supaya nanti ketika ulangan bisa, ya. Kemudian untuk kata tanya di mana? Di mana lokasi? Di mana kan berarti pertanyaan tempat, ya. Kata tanya tempat. Di mana lokasi terjadinya kabut asap? Itu di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana tempat yang aman untuk beraktivitas bagi yang menderita jantung dan gangguan pernapasan? Itu dalam rumah, ruangan, atau gedung yang aman. Ya, di mana partikel-partikel halus yang terhisap seseorang menempel dan mengganggu? Di mana menempelnya? Itu di saluran pernapasan, yaitu di tenggorokan. Kemudian di mana penderita gangguan pernapasan bisa merujuk sakitnya? Ya pasti ke dokter umum atau spesialis atau sarana pelayanan kesehatan terdekat, harus ke dokter. Ya, harus ke dokter. Nanti kan biar bisa ditangani dengan baik. Itu untuk pertanyaan di mana. Kemudian bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Bagaimana jika kabut asap terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama? Itu mengganggu sistem pernapasan dan membahayakan jiwa manusia, menyebabkan polusi air bersih, tanaman, sayuran, buah, dan makanan yang tidak ditutupi. Itu ya. Terus bagaimana jika partikel atau debu terhirup? Nah, dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak agar bisa melarutkan. Bagaimana? Air putih itu luar biasa manfaatnya. Bagaimana pantauan pemerintah terhadap indeks pencemaran udara akibat kabut asap di lokasi kejadian? Berdasarkan pantauan, pencemaran udaranya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Itu pantauan dari pemerintah, sehingga masyarakat diimbau untuk hati-hati waktu itu. Keluar harus pakai masker, diusahakan juga jarang beraktivitas di luar. Ya. Kemudian untuk kata tanya bagaimana yang keempat, bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Itu mengurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, banyak minum air putih, PHBS tadi, menutup tempat penampungan air atau makanan, dan segera berobat jika ada keluhan. Ya. Sekarang kita ke kata tanya yang berikutnya, yaitu yang kelima. Kata tanya mengapa, berarti ini ada alasannya. Mengapa tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi supaya tidak tercemari atau terkontaminasi atau kena polusi? Mengapa harus pakai masker saat keluar rumah?
agar debu atau partikel kotoran dari kabut asap tidak terhirup. Ya. Mengapa kabut asap berbahaya bagi orang yang memiliki masalah saluran pernapasan? Karena bisa memperburuk sehingga memudahkan terjadi infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA. Mengapa kabut asap juga berbahaya bagi penglihatan? Karena mengandung partikel kecil dan halus yang bisa menempel pada bola mata, yang bisa menyebabkan iritasi mata. Matanya menjadi merah kalau iritasi itu. Apalagi kemudian terus diucek-ucek, wah tambah parah. Ya, itu tentang pertanyaan mengapa. Berikutnya kalian buka ke pembelajaran kedua, PP2, halaman 97. Itu Pak Heri memberi singkat-singkat, ada 1-8 untuk membaca itu. Intinya adalah, itu judulnya kan Todi dan Semut. Todi itu gemar makan coklat dan kue manis. Ya, tapi yaitu Todi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, setelah makan ternyata Todi tertidur. Lalu mulut dan tangan Todi kotor oleh sisa makanan. Tidur, tangan mulut kotor, kurang dicuci dulu. Makanan ini enggak dibersihkan dulu. Nah, akhirnya buat Todi dirubungi semut. Nah, semut kan enggak peduli di mana letak makanannya, baik di mulut ya pangkas digigit. Dia gigitnya bukan gigit Todi, tapi kan menggigit makanan yang menempel itu. Nah, tujuannya begitu itu, tapi ya mulutnya Todi ya kena, tangannya ya kena. Ketika bangun Todi nangis karena tangan dan muka bentol-bentol. Nah, sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Itu cerita singkat tentang bagaimana anak yang malas membersihkan makanan setelah makan. Ya, anak-anak kelas 5 tidak ada seperti itu. Semuanya setelah makan langsung dibersihkan. Semua kelas 5 seperti itu. Tidak ada yang malas seperti itu ya. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 98. Halaman 98. Ayo berdiskusi sambil melihat gambar itu. Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby mengambil kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Lucu ya. Nah itu. Lalu pertanyaan yang di atas itu ada. Kan ada toh, diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Iya. Karena apa? Karena gambar tersebut memudahkan membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kalau tidak ada gambar, hanya meletakkan kata-kata aja, bingung dah kalian. Gambar ini membayangkan sendiri gitu, malah kesulitan. Justru ketika ada gambar-gambar itu, malah kalian mudah paham. Ya. Itulah fungsinya cerita bergambar, sehingga mudah untuk membacanya. Kemudian di halaman 99 ada ciri-ciri karya gambar cerita. Itu ada 5, sudah Pak Eri tulis. Ya, sudah Pak Eri tulis. Silakan dibaca, mulai bahasa percakapan yang digunakan, bahasa yang sering digunakan sehari-hari. Ya, penyederhanaan perilaku yang menggambarkan moral atau jiwa perilaku. Pola perilaku dalam karya gambarnya cenderung disederhanakan dan mudah diterka. Bersifat kepahlawanan dan humor yang disampaikan masih kasar, humornya belum terlalu halus, kadang-kadang gitu. Ya. Kemudian cara memelihara organ pernapasan kamu lihat di halaman 100. Ya, itu Pak Eri singkat. Makan makanan bergizi,
olahraga yang teratur, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, terutama yang orang tua yang merokok, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter sehingga bisa dicek ada gangguan atau enggak. Terus menjaga kesehatan lingkungan sekitar, jangan sampai ada polusi, ada bau-bau yang menyengat. Nah, yang di keluarga itu yang pertanyaan di halaman 102, memelihara apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan, yaitu memelihara lingkungan supaya udara bersih, kemudian menghindari zat berbahaya seperti rokok. Ya, itu kita sudah belajar sampai dengan halaman 102, mulai dari ciri-ciri gambar cerita, terus kemudian cara memelihara organ pernapasan, terus yang dilakukan keluarga untuk memelihara kesehatan organ pernapasan. Kemudian di PB3 halaman 103 itu ada bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Ya, judulnya Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Ada 5 pertanyaan yang tertulis di halaman 104. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, buku tema. Soalnya ditulis, lalu bawahi jawabannya. Ya, bawahi jawabannya. Besok akan Pak Heri kirimkan jawabannya yang benar apa. Tapi hari ini dikerjakan dulu, dicari dulu jawabannya. Itu pertanyaan mudah-mudah, ya. Supaya apa? Supaya kamu membaca dengan baik. Oke? Nah, sekarang ini gerakan pungut sampah. Nah, gerakan pungut sampah itu apa? Sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Ya, dan memiliki nilai jual. Kalian lihat, itu orang pungut sampah itu dipilih. Ya, dipilih, para pemulung itu milih. Ya. Kemudian ada yang dijadikan berbagai macam hiasan itu. Itu ada botol Sprite, ya, bekas botol Sprite itu dipotong lalu diberi hiasan seperti itu. Ada tong, akhirnya jadi tempat duduk. Ada bungkus sabun, bungkus sunlight dan sebagainya, akhirnya jadi tas seperti itu. Ya, dan berbagai macam yang bisa kalian lihat di situ. Itu manfaat dari gerakan pungut sampah yang ternyata bila kita kreatif, kita bisa memanfaatkan sampah itu dan menjadi barang yang bernilai, bahkan nilai jual yang cukup tinggi. Kemudian kita buka ke halaman 106. Ayo berdiskusi, ada 4 pertanyaan di situ. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Nah, itu dapat dijawabkan. Pemulung adalah orang yang sehari-hari berkegiatan mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Bisa dijual atau diolah kembali. Ada barang-barang yang kita buang itu ternyata masih banyak yang masih bisa digunakan. Ya. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Adalah kegiatan yang sangat positif. Ya, usaha tersebut bisa membantu meningkatkan kegiatan di beberapa bidang, terutama bidang ekonomi. Ya, seperti gambar tadi sebelumnya, botol Sprite sudah dibuang, ya, kemudian ternyata ketika dipotong dan diberi hiasan, akhirnya jadi hiasan yang menarik dan memiliki nilai jual. Nilai jualnya seberapa Pak Heri? Bahkan bisa melebihi harga Sprite-nya. Padahal itu baru botolnya loh ya, baru botolnya dan sudah dibuang. Gitu. Bagaimana cara menghargai jasa pemulung? Itu membuang sampah pada tempatnya, gitu, memilah sampah plastik dan sampah organik,
Biasanya sampah plastik masih bisa dimanfaatkan oleh pemulung. Ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengurangi penggunaan sampah plastik. Kenapa? Karena sampah plastik itu sulit dicerna oleh bumi, oleh tanah. Ya, sulit. Jadi sampah plastik itu untuk menjadi tanah itu butuh waktu yang lama. Paling lama itu styrofoam. Sampah plastik lama. Tapi paling lama styrofoam. Itu. Kemudian mempelajari dampak dan bahayanya banyaknya sampah plastik. Nah, sekolah kita pernah membersihkan sampah plastik. Ya, sekolah kita pernah keluar di perbatasan di Gunung Klothok itu, kita bersama-sama rame-rame membersihkan sampah plastik di sana. Dari beberapa sekolah di Surabaya, Bojonegoro, Tulungagung, Kediri kumpul, kemudian bergerak ke sana semua membersihkan sampah plastik di sana. Udah lama tapi, ya. Kemudian mendaur ulang sampah plastik, tadi itu. Mengingatkan keluarga, teman, saudara, atau orang lain agar lebih sadar tentang sampah. Keempat, bagaimana cara menghargai usaha benda-benda daur ulang? Itu mencontoh. Ya, orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya, ikut berkontribusi atau ikut andil sebagai pengrajin. Nah, belajar juga. Bapak itu bisa, ibu itu bisa, aku juga harus bisa. Nah, memilah sampah sebelum membuangnya, bedakan sampah plastik dan organik tadi. Mendaur ulang sampah sendiri kalau ada waktu untuk itu, ada kemampuan, ada sarana itu bisa mendaur ulang sampah milik sendiri. Kemudian membantu mempromosikan benda-benda daur ulang ke masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat memanfaatkan benda daur ulang itu. Dimanfaatkan sehingga apa? Produksi benda-benda yang didaur ulang itu untuk terbuangnya kan jangka waktunya kan menjadi lebih lama. Karena apa? Masih bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian membeli benda-benda daur ulang ke pengrajin atau pemilik usaha. Ya, kita membeli seperti itu. Selain mempromosikan, kita juga membeli. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini dari tema 2, subtema 3, PB 1, 2, dan 3. Besok kita akan lanjut PB 4, 5, dan 6. Ya, jangan lupa tugasnya tadi yaitu mengerjakan dari bacaan halaman 103, terus pertanyaannya halaman 104. Jangan lupa soalnya ditulis. Soalnya ditulis yang rapi, tulisan yang jelas, nanti dimasukkan dalam kolase. Oke, selamat belajar di rumah dan tetap semangat.